Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar tentang asal-usul dan kehidupan awal masyarakat praaksara pada zaman Neolitikum. Nah, sebelum memulai, silakan untuk klik tombol subscribe-nya ya. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama diharapkan kalian mampu untuk menyebutkan ciri kehidupan zaman Neolitikum. Yang kedua, menjelaskan hasil peninggalan zaman Neolitikum. Silakan membuka buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat di video kali ini. Kita bahas tentang zaman Neolitikum atau zaman batu muda, adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadinya revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Sebab pada zaman Neolitikum terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing alias membuat makanan sendiri. Masyarakatnya diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, berternak dan mengembangkan kebudayaan agraris walaupun dalam tingkat yang masih sangat sederhana. Selain itu, manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana dan membuat kerajinan. Sementara, kehidupan sosial zaman Neolitikum ditandai dengan masyarakatnya yang telah mengembangkan gotong royong, membuat aturan hidup bersama, dan memiliki kepercayaan terhadap arwah. Hasil kebudayaan Neolitikum. Yang pertama, kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi pertama kali disebutkan oleh von Heijngeldern. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat yang ditemukan, yaitu berbentuk persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang dan ada pula yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis bentuk cangkul pada zaman sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Ada juga peninggalan zaman Neolitikum semacam kapak persegi yang disebut sebagai kapak bahu. Bentuk kapak bahu terbilang sama, hanya di bagian yang diikatkan pada tangkainya diberi leher sehingga menyerupai bentuk botol persegi. Di Indonesia, kapak bahu hanya ditemukan di wilayah Minahasa. Yang selanjutnya, hasil kebudayaan Neolitikum, yaitu kapak lonjong. Nama kapak lonjong berasal dari bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini yaitu lonjong seperti bulat telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan bagian ujungnya yang bulat diasah hingga tajam. Penyebaran jenis kapak lonjong terutama di kepulauan Indonesia bagian timur seperti di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Hasil kebudayaan Neolitikum yang selanjutnya yaitu perhiasan. Nah, perhiasan berupa gelang dan kalung dari batu yang indah banyak ditemukan di wilayah Pulau Jawa. Hasil kebudayaan Neolitikum selanjutnya yaitu pakaian.
di Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan beberapa tempat lainnya ditemukan alat pemukul kulit kayu yang biasanya dipakai untuk membuat pakaian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia dari zaman Neolitikum sudah berpakaian. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum selanjutnya yaitu tembikar. Peninggalan berupa barang-barang tembikar atau periuk belanga terdapat di lapisan teratas dari bukit-bukit kerang di Sumatera. Walaupun hanya berupa pecahan-pecahan kecil, tetapi dapat dilihat bahwa tembikar tersebut sudah dihiasi gambar-gambar yang didapat dengan cara menekankan suatu benda ke tanah yang belum kering. Di bukit-bukit pasir, di pantai selatan Jawa, antara Yogyakarta dan Pacitan juga ditemukan banyak pecahan periuk belanga. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pembahasan tentang zaman Neolitikum. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.